Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada minggu pertama di bulan Februari Tuhan masih baik menolong setiap kita sehingga boleh mengantarkan kita di rumahnya untuk bersyukur dan bersukacita atas Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini kita akan dilayani oleh firman Tuhan yang bertema akibat menolak Yesus dari Lukas pasal 2, pasal 4 ayat 21 sampai 30 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik. Kami ucapkan selamat melayani. Mari kita menenangkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 80. Marilah orang berdosa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah pada doa. Janganlah bersembunyi terhadap permohonan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mata
pada saat ini dan di tempat ini ada banyak kesalahan, ada banyak pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepadanya, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, memohon belas kasih, supaya kasih-Nya, supaya darah-Nya yang telah tumpah di atas kayu salib dapat menebus setiap dosa kita. Mari kita sampaikan kepada Tuhan setiap dosa yang telah kita perbuat di hadapan. Kita sampaikan secara pribadi kepada Tuhan, supaya kita beroleh pengampunan atas dosa-dosa. Amin. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang Kukasihi. Engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau kita semua di tempat ini kita bersorak-sorai, kita memuji-muji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kuat dan penuh kemuliaan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita, Raja atas dunia. Kita bertepuk tangan, nyatakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
bermazmur, beresponsoria bagi Tuhan di Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 6 dengan berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan di ayatnya yang ke-6 nanti kita bersama-sama. Mazmur 71 ayat 1. Doa minta perlindungan di masa Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan ampunkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendirikanlah kebenaran-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang zalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan epistel. Epistel kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak akan faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI. Dipersilakan.
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari P3MI. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita memuji Tuhan dengan lagu pujian nyanyian rohani Metodis nomor 28, Ingat Akan Nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau memberkati kami, Engkau memampukan kami ya Tuhan, kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami. Kami mampu meninggalkan segala pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami Bapa, bukan karena kekuatan kami, karena Engkau dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami mampu di dalam keberadaan kami, di dalam pergumulan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami, kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam doa-doa kami ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga ya Tuhan beroleh hikmat daripada Tuhan dan boleh memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan yang berdampak positif, yang berdampak yang baik ya Tuhan, untuk kedamaian, kerukunan bangsa dan negara kami Bapa.
Kau memberkati seluruh pemerintahan ya Tuhan, baik juga ya Tuhan dari pemerintahan gubernur, wali kota, kabupaten, dan juga ya Tuhan bupati ya Tuhan, dan kecamatan, kelurahan, kepala dusun, dan juga ya Tuhan para RT Bapa. Kau memberkati ya Tuhan, sehingga Bapa jemaat Tuhan boleh di dalam menikmati kebersamaan, kerukunan, terkhusus ya Tuhan di kota kami yang tercinta, kota Banjarmasin Bapa. Engkau memberkati, Kau juga memberkati ya Tuhan gereja-gerejamu Bapa, gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan, dan juga ya Tuhan gereja-gereja seluruh dunia. Kau memberkati para hamba-Mu ya Tuhan, para penginjil, dan juga ya Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di dalam mengabarkan berita kebenaran, keselamatan daripada Tuhan, agar tercapai ya Tuhan misi keselamatan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terlebih Bapa, penginjilan, pelayanan hamba-hamba Tuhan di kota Garing ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan. Engkau jamah tubuh daripada ibu kami ya Tuhan, para anak-anak-Mu di dalam studi mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mereka andalkan ya Tuhan, bukan mengandalkan daripada kecanggihan teknologi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk keperluan, untuk kebutuhan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu di saat ini ya Tuhan, Gemi Manuel Banjarmasin ya Tuhan, membutuhkan segala keperluan di dalam kelengkapan di dalam ibadah ya Tuhan. Biar kami boleh beribadah dengan baik, boleh beribadah dengan sukacita, dengan membutuhkan ya Tuhan 2 lusin kursi citos ya Tuhan, yang boleh kami alami di dalam kasih Yesus. Engkau pasti memberikan ya Tuhan 1 unit kulkas dan pembuatan MCK Pastori ya Tuhan. Engkau mengirimkan orang-orang yang boleh memberikan berkat-berkat di dalam keperluan kami ya Tuhan, sehingga semuanya boleh tercapai Bapa di dalam nama Yesus. Itu pasti Engkau berikan. Kami percaya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai seksi-seksi ya Tuhan di dalam pelayanan ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah kami boleh dengan hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh Bapa, di dalam melayani Engkau ya Tuhan, agar boleh di dalam pelayanan itu berdampak dan menjadi berkat untuk jemaat-jemaat Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, lebih dekat kepada Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Oh Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dengan sukacita. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dalam pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi, memberkati sehingga kata-kata firman Tuhan boleh memberikan kebaikan, boleh memberikan pertumbuhan di dalam rohani kami ya Tuhan, sehingga Fitri yang telah membawa kita di dalam doa syafaat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik. Pemusik Saudara Julie Stensgia. Epistol oleh Saudara Oberti Barubu. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta James Damanik.
Persembahan oleh Saudari Julina Zega, operator streaming oleh Saudara Martin, operator LCD oleh Saudari Regina, persembahan pujian dari P3MI penyambut jemaat kelas meeting Mas Dayanti, dan sekolah minggu oleh Saudari Maria Jessica Panggabean. Pada hari ini, minggu pertama di bulan Februari 2025, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Berita persembahan minggu ketiga di bulan Januari 2025 dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di warta. Terima kasih untuk kesetiaan, kehadiran, dan juga persembahan persepuluhan yang boleh diberikan oleh jemaat Tuhan. Sebab marilah kita datang ke rumah Tuhan membawa persepuluhan kita dari Julina Zega supaya bisa diwartakan. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di warta. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD akan diadakan mulai minggu ini selesai ibadah, dan doa pagi setiap Sabtu pada pukul 6 sampai jam 7 pagi di gereja, dan renungan harian Sabda Kehidupan, dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di pastori. Dari PWMI hari ini 2 Februari 2025 di pukul 17.00 WITA jam 5 sore, PWMI akan mengadakan pertama, Tuhan lebih dulu datang. Pelayan firman, PL dan singer pemusik boleh kita lihat di slide. Dan persekutuan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 dengan tema Bersama Tuhan Ada Masa Depan untuk pelayan firman. Saatnya Tuhan kami akan menerima perkataan-Mu. Tolonglah kami mengerti firman-Mu, sehingga kami yang sudah duduk diam menanti perkataan-Mu di ruang ibadah ini, kami datang sudah berbeda dari kami nanti pulang karena kami telah menerima perkataan-Mu. Sungguh Bapa di surga, kami memiliki banyak keterbatasan oleh karena latar belakang usia, pendidikan, ataupun juga karakter. Tetapi Engkau menyatukan kami semua dengan menerjemahkan firman melalui Roh Kudus yang berdiam pada setiap kami, sehingga kami dengan mudah dapat memahami, mengerti, merenungkan siang dan malam, menjadi pelita yang terang dalam hidup kami, menuntun setiap langkah. Tolonglah kami Bapa, karena kami mengandalkan Engkau semata,
Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Satu bagian firman Tuhan diberikan kepada kita dari Perjanjian Baru. Demikian firman dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu mendengarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Sedemikian jauh Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita terima baca pada ibadah minggu keempat pada sesudah Epifani. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dengan tema akibat tidak menerima Yesus, sangat jelas sekali pada bagian ayat ini. Orang-orang Nazaret itu orang-orang yang sekampung dengan Yesus dari ketika Yesus dibawa kembali dari Mesir, bayi secara manusia. Lalu kemudian Bapak Ibu saudaraku, masa kanak-kanak dilewati di sana. Dan disebutkan juga pada usia 12 tahun di dalam catatan Injil keempat itu, Injil itu mencatat betapa Yesus berada di Bait Allah. Satu rutinitas yang telah didemonstrasikan oleh Yusuf dan Maria, berkenalan, menghabiskan masa bersama, tentu saling mengenal Bapak Ibu.
Jikalau kita rata-rata hari ini berusia antara 15 ke 50-60 tahun di tempat ini, bukankah dalam kurun waktu 1 semester 6 bulan kita pun sebenarnya sudah saling mengenal? Dan itu satu demonstrasi secara manusiawi yang telah dialami dan didemonstrasikan oleh Yesus dengan orang-orang di Nazaret di mana dia dibesarkan. Dan tentunya Bapak Ibu, mereka menerima Yesus sebagai mana Yesus adanya di keluarga Yusuf dan Maria. Tetapi ketika Yesus, Bapak Ibu, saudaraku, dipakai Tuhan dan mulai melakukan karya Tuhan sesuai dengan visi dan misinya datang ke dunia, perhatikanlah respon dari orang banyak kepada Yesus. Dia selalu di rumah ibadat, dengan kata lain di sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Bahkan dipercaya juga dia membaca Taurat itu, gulungan Taurat, lalu merenungkannya, menguraikannya. Tetapi pada masa itu, Bapak Ibu, tidak menjadi sesuatu yang membuat orang-orang merasa ada yang aneh dengan Yesus. Tetapi ketika kita membaca tadi, Bapak Ibu, ketika di dalam khotbah minggu lalu itu, kita menemukan bahwa sebenarnya Yesus sudah memulai tahap pelayanannya. Ketika di dalam rumah ibadat itu dia membacakan hukum Taurat itu, Bapak Ibu, yang disebutkan pada orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, ini bukan renungan yang sekali dua kali disampaikan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus memulai pelayanannya, setelah dia dibaptis, Bapak Ibu, perhatikanlah di kampung halamannya. Ketika dia menyatakan diri kemanusiaan Yesus, respon yang pertama itu datang dari orang-orang yang mengenal Yesus. Orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus dari masa kecilnya secara manusia. Maka Bapak Ibu, tidak heran ketika pada firman itu marah orang-orang Nazaret yang mengenal Yesus ini. Ketika dikatakan digenapi hari ini di dalam dirinya firman Tuhan, visi dari Tuhan Allah. Penyebabnya, Bapak Ibu, dikatakan pada bagian firman Tuhan ini, ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Masih takjub. Tetapi ayat 21, lalu ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Sampai di situ tidak ada masalah, Bapak Ibu. Tetapi pada ayat 22 kita melihat reaksi dari orang-orang yang mengenal Yesus. Semua orang itu membenarkan dia. Bukankah ini satu pernyataan universal? Firman disampaikan, diuraikan, lalu membenarkan dia yang menyampaikan itu, Yesus. Tetapi perhatikan selanjutnya, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Kita masuk pada poin ini, Bapak Ibu, yang menolak Yesus. Perkataan yang penuh rahmat, terjemahan baru ini, atau disebutkan dengan kata lain adalah anugerah yang disampaikan Tuhan itu tentu baik. Tapi perhatikan respon
dari orang-orang Nazaret itu, Bapak Ibu. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Betul. Bukankah ia ini anak Yusuf? Benar. Tapi di dalam kalimat itu adalah satu sindiran. Kenapa dia bisa begitu? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudaraku, hendak menyatakan satu perbandingan yang tidak semestinya dia dapatkan. Kenapa bisa begitu? Rahmat anugerah Tuhan itu yang diterima banyak orang. Lalu orang itu mengalaminya dengan sukacita. Lah, kenapa dia bisa begitu? Inilah sebenarnya persoalan klasik yang sampai dengan hari ini menggulita pada setiap orang sampai kepada zaman di mana kita hidup, era milenial. Kalau kita kok bisa begitu? Maka saya sangat senang ada satu pepatah dari Medan yang menyebut begini. Senang melihat orang susah. Paham ya? Adakah spirit ini kita pernah dengar? Seseorang itu senang kalau melihat orang lain itu susah. Bila perlu ditambah kesusahannya supaya full kesusahannya. Tetapi juga susah dia melihat orang senang. Ini satu ya gambaran masyarakat ketika peribahasa itu ada. Susah dia melihat orang senang, senang dia melihat orang susah. Itu sepertinya tepat menggambarkan orang Nazaret itu. Harusnya mereka berkata amin. Ya Yesus anak Yusuf. Tidak masalah. Tapi bukankah dia ini anak Yusuf? Kok bisa bergetar, takjub luar biasa firman itu disampaikan? Saya langsung biasa mengaplikasikan ini dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kok Yanti bisa ya jadi majelis? Kok ujuk-ujuk marah bisa baca epistel? Konon kalau di gereja kami, kita gak akan pernah bisa orang naik ke mimbar kalau dia tidak usia 50 tahun. Udah mapan, udah menyandang predikat penatua, baru boleh naik mimbar. Itu tradisi mereka. Tapi tradisi firman Tuhan yang dipakai Tuhan itu adalah mereka yang bersedia melayani Tuhan. Sebab kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Bisa saja seseorang masih usia muda seperti Timotius, tapi dia sudah menjadi gembala sidang. Usia masih 20-an, Bapak Ibu, dia menggembalakan jemaat. Firman Tuhan menguatkan dia melalui Rasul Paulus yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ini kan peluang, kesempatan. Dan kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, tepatlah pembagian zaman itu. Masa baby boomer seperti kami sudah redup, tidak lagi ambil pentas, sebentar lagi mau pensiun, tinggal mendorong yang muda-muda ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak memberi ruang kepada yang muda-muda itu, sebenarnya ada yang bermasalah dalam dirinya. Sebenarnya mereka tepat seperti orang Nazaret. Kok bisa Yesus ini? Kita nih sudah ahli Taurat nih, sudah usia bangkotan kita, jenggot kita sampai gak kecukur. Kok dia masih 30 Yesus ke tepi kota Nazaret yang ada di atas tebing itu, lalu hendak menjatuhkannya. Tapi firman katakan tidak. Penolakan itu Bapak Ibu dimulai dari orang-orang
terdekat. Ini satu rahasia yang dibukakan firman kepada kita. Yang menolak saya itu bukanlah Presiden Jokowi. Apa hubungannya? Kami orang tidak pernah bersinggungan. Yang menolak saya itu bukanlah Donald Trump, bukanlah Ketua DPR, bukanlah Kapolri. Yang menolak saya itu adalah orang yang dekat dengan saya. Yang menangkap Yesus siapa? Martin Luther. Yang menangkap Yesus kan orang dekatnya, yaitu orang-orang. Dan acap kali pada bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita, penolakan terhadap Yesus itu berdampak acap kali pada orang yang terdekat dengan kita. Itulah sebabnya secara psikologi banyak orang di keluarga ditolak dan tertolak. Ada anak-anak merasa tertolak di rumah tangga, di keluarga oleh ayah atau ibunya dalam diri mereka. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, orang-orang Nazaret itu menolak Yesus, tidak menerima keberadaannya. Dengan itu Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki. Tidak menjadi ACDC, boleh laki, boleh perempuan, sama saja. Kan setiap orang mengaku dengan mulut, seperti Roma 10 itu ya, percaya dalam hati. Kan Yesus berdiam dalam diri orang itu. Maka Bapak Ibu, keperbedaan kita juga harus saling menghargai. Pelayanan. Maka ketika misi Metodis itu sampai ke Amerika, dan Metodis yang pertama sekali menyetujui kemerdekaan Amerika, terpisah dari Inggris. Maka Bapak Ibu, Amerika juga berhutang kepada Metodis. Sama seperti di Inggris berhutang kepada Metodis, John Wesley, sehingga tidak terjadi revolusi sosial. Apa? Kekudusan saya tidak terpisah dengan sosial, bukan asosial, tapi membaur di dalam sosial itu, mempengaruhinya. Bukankah itu ajaran Alkitab Bapak Ibu? Itu ajaran Yesus. Kita akan menjadi garam dan terang dunia. Kita yang harus menggarami hidup. Maka tepatlah seperti dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu dilakukan untuk dan demi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, dunia tidak ada lagi pertobatan. Orang meninggal itu nggak bisa bertobat Bapak Ibu, sebab telah masuk ke dalam dunia roh. Roh nggak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah daging, sarx, bahasa Yunani pada Tuhan Yesus. Mereka adalah di dalam kematian kekal. Selagi masih berada di dalam daging ini, sekalipun dalam kondisi stroke nggak bisa berbicara, itu adalah kesempatan kepada kita membuat dan membawa kabar baik supaya dia bertobat dan menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Gerejawi mengajarkan kita hari ini bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, jangan sesekali kita menghujat. Orang tidak bisa menyambut jemaat, banyak tidak bisanya. Maka selagi bisa, layanilah Tuhan sebaik mungkin. Beri yang terbaik. Jangan seolah-olah baik. Yang terbaiklah berikan untuk Tuhan. Hari ini dan bukan besok. Karena besok tidak ada. Yang ada adalah hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Kesetiaan kami kepada Engkau, sehingga sukacita kami menjadi sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan membawa pulang firman-Mu. Amin.
kita